Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan podcast kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang berbicara tentang nubuatan, tetapi hari ini kita akan mengambil perikopnya saja dan membahas tema lain. Tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini berhubungan dengan dua perikop yang kemarin kita bahas adalah tentang mendengar dan melakukan firman. Sekali lagi, mendengar dan melakukan firman. Mendengar dan melakukan firman menjadi ciri hidup daripada orang percaya. Sekali lagi, mendengar dan melakukan firman itu menjadi ciri hidup daripada orang percaya. Maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari yang sedang di rumah mungkin bisa mengambil Alkitabnya, dan yang sedang dalam perjalanan boleh mendengarkan dari podcast ini saja, sambil kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka dari Matius 2 di dalam perikop penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saya akan bacakan ayat 13 sampai kepada ayat saya akan bacakan sampai ayat ke-22 sampai terakhir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ini ya yang akan sama-sama kita pelajari. Jadi pertama-tama di sini ada hal yang menarik, bahwa peran malaikat sangat banyak, sangat besar di dalam bagian ini. Kita melihat malaikat itu masuk ke dalam mimpinya Yusuf, terus malaikat juga ngomong sama Yusuf dan lain sebagainya macam. Nah, kalau kita mau memperhatikan baik-baik, kenapa teks ini atau mungkin kenapa bagian awal daripada perjanjian baru ini itu malaikat yang berbicara gitu kepada orang-orang. Nanti kita bisa melihat di Lukas juga kepada Zakaria dan Elisabet, dan juga kepada Maria ibu Yesus, itu malaikat juga yang ngomong. Nah, kenapa demikian? Jadi kita harus mengetahui satu alasan ini dulu saja, yaitu bahwa di dalam, kalau kita melihat, saya sudah sering banget bahas ini tentang kertas putih kosong yang menjadi pembatas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, di dalam maksud dari kertas putih kosong itu adalah bahwa Allah tidak berbicara kepada umatnya, dan itu jumlahnya sekitar 400 tahun. Jadi setelah Allah tidak berbicara kepada umatnya, dan kita melihat bahwa tidak ada firman yang turun kepada umatnya melalui perantaraan siapapun, maka Allah mengutus malaikatnya yang menjadi pembawa pesan kepada orang-orang yang memang ia pilih untuk mendengarkan pesannya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau zaman sekarang kita tahu bahwa kita punya nabi yang terakhir, yaitu Yesus. Sekali lagi, Yesus adalah nabi yang terakhir. Dia adalah
yang menyampaikan, dia adalah penggenap nubuatan, dia adalah firman itu sendiri, dia yang sempurna dan dia sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Maka sehingga kita harus menyadari bahwa kepenuhan daripada seluruh pernyataan Allah itu terjadi di dalam diri Yesus. Sekali lagi, kepenuhan daripada seluruh pernyataan diri Allah itu terjadi kepada Yesus. Makanya nanti setelah kisah ini, setelah awal-awal perjanjian baru ini, kemudian beranjak kepada pasal-pasal berikutnya, malaikat itu jarang kita akan melihat cerita-cerita tentang malaikat. Tapi nanti di dalam Kisah Para Rasul itu akan kita lihat cerita tentang bagaimana umat Allah dipakai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dengan umat-umat Allah itu terutama rasul-rasul gitu ya, itu bekerja dengan sangat luar biasa untuk terus memberitakan Injil. Jadi kita melihat di sini ada satu bagian yang cukup menarik. Terus mungkin ada juga di dalam pemikiran kita kayak gini. Kalau kita mimpi malaikat bicara kepada saya, apakah saya harus percaya atau tidak? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya sebenarnya mungkin kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu, itu yang saya tahu. Jadi kalau kita mendapat mimpi hal-hal yang seperti itu, pertama lihat dulu kepada firman. Kedua, lihat kepada hidup kita. Apakah waktu kita melihat kepada hal-hal tersebut, mendapat hal tersebut, kita itu diajak untuk menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan atau semakin melimpahkan kekayaan di dalam hidup kita. Jadi hati-hati, misalnya ada mimpi kayak, wah nanti saya akan sembuh, nanti saya akan mendapatkan ini. Lalu pertobatannya di mana gitu. Kalau hanya sekedar bicara tentang kesuksesan atau segala macam, kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Karena iblis juga bisa memakai bermacam cara untuk mengelabui manusia. Nah, jadi kita harus hati-hati. Uji segala sesuatu. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa malaikat Tuhan ini nampak kepada Yusuf, kemudian dia bilang, bangun, ambil anak itu, pergi. Dan Yusuf berkali-kali, ada di sini mungkin beberapa kali ya, Yusuf melakukan hal tersebut. Yang pertama dia ngambil anak itu untuk masuk ke Mesir, kemudian dari Mesir setelah si Herodes itu mati, dari Mesir juga Yusuf diingatkan dengan dalam mimpi, bangun. Kemudian anak itu dibawa keluar daripada Mesir terus masuk ke daerah Galilea, ke kota yang bernama Nazaret. Jadi di sini ada hal yang berkaitan dengan bagaimana Yusuf itu dengar-dengaran kepada firman Allah. Jadi ada satu sikap yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendengarkan firman Allah. Yaitu orang percaya ketika mendengarkan firman Allah, dia mendengar, dia melakukan. Sekali lagi, dia mendengar, dia melakukan. Dia melakukan dengan segera, dia terus mengerjakannya dengan penuh kegairahan, dengan penuh hikmat gitu. Dia hati-hati. Di sini juga kita melihat gitu ya. Di misalnya ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Dan di bagian yang ke ayat 22 di situ dibilang setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Kemudian dia pergilah Yusuf ke Galilea. Nah, makanya dari sini kita bisa melihat bahwa waktu seseorang mendengarkan firman, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tetap berhikmat. Nah, jadi orang yang melakukan firman seharusnya adalah orang yang juga bernalar tinggi. Jadi tidak serta-merta ketika disuruh A terus tapi tanpa arah gitu, apalagi cuma ngikutin insting. Nah, itu adalah hal yang keliru. Di dalam bagian ini diperlihatkan orang ini tahu firman, tetapi dia juga memakai hikmatnya di dalam mengerjakan firman itu. Dan itu tidak salah. Sekali lagi, memakai hikmat itu bukanlah sesuatu yang salah. Justru kalau kita mendengarkan firman tetapi tidak berhikmat, itu menjadi sesuatu yang keliru. Nah, itu yang harus hati-hati kita dan juga harus kita gumuli dengan serius. Makanya dan kita lihat di sini ya, ayat 22, tetapi setelah didengarnya Arkelos menjadi raja di Yudea. Lalu ia takut. Jadi di sini Yusuf tahu bahwa Arkelos ini orang yang seperti apa. Jadi dia karena dengan pengetahuan yang dia punya, informasi yang dia punya,
maka dia memutuskan sesuatu dengan bijak di dalam, dan keputusan yang dia lakukan itu di dalam mengerjakan firman. Nah makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita waktu mau baca firman dan mau melakukan firman, kita jangan cuman melihat jangan kayak habis baca terus langsung telan mentah-mentah gitu, tanpa dipikirkan, tanpa melihat dulu kepada konteksnya, tanpa melihat kepada apa-apa saja yang terjadi, terus tanpa merenungkan bagaimana saya mengerjakannya. Hati-hati, sekali lagi, waktu orang mengerjakan firman, dia harus punya hikmat, tidak bisa sembarangan gitu. Dan di sini ada yang menjadi saingan daripada Yusuf, yaitu siapa? Saya dalam tanda kutip ya bilang saingan ya. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Nah di sini ada satu hal yang terjadi, bahwa ada orang yang tahu firman, tahu ini anak, tahu lah untuk dia mendengarkan dengan firman dengan serius, dia mengerjakannya. Tapi ternyata ada orang yang disampaikan kabar bahagia, kabar sukacita, tapi justru malah membunuh. Ya, ada yang dikabarkan tentang kesukacitaan, bahwa sukacita besar telah datang ke dalam dunia ini. Dia malah berusaha untuk membunuh dan membuat huru-hara sekitarnya. Nah ini adalah sebuah sikap daripada orang-orang yang tidak mau taat kepada firman. Jadi orang yang tidak mau taat kepada firman akan berusaha meredam firman itu sehingga firman itu tidak didengarkan. Firman itu dan mungkin bahkan membuat sesuatu supaya firman itu serasa seperti ancaman. Padahal firman yang dilakukan itu adalah firman yang membebaskan. Makanya kita harus melihat dari bagaimana cara kita hidup. Dan kita harus memperbandingkan orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana sih hidup orang yang tidak taat kepada firman? Bagaimana sih sikap orang ketika mendengarkan firman dan ternyata mereka taat? Ini adalah orang yang ternyata memang orang yang benar. Tetapi kalau ada orang yang ketika mendengarkan firman justru menjadi ada gejolak dalam hatinya dan membuat dia kayak marah, membuat dia ingin menghabiskan sekitarnya, maka kita harus hati-hati bahwa orang ini ternyata memang orang yang tidak mau tunduk kepada firman. Hati-hati dan kita lihat sikap hidup kita. Di dalam hidup kita ada bagian-bagian firman yang tidak enak buat diri kita. Karena bagian-bagian firman itu akan menyelidiki diri kita dan akan mengorek diri kita. Sehingga kita seakan dalam tanda kutip dipaksa untuk mengaku dosa kita dan kita harus berubah, kita harus bertobat. Nah, waktu firman-firman tersebut dinyatakan kepada kita, misalnya kita harus mengampuni, misalnya kita harus mengasihi, apakah kita dengan serius melakukannya atau justru kita tidak mau melakukannya dan berusaha menghancurkan, seakan firman itulah yang sepertinya salah dan sayalah yang benar. Dan kita menganggap bahwa orang lain yang salah. Kita melihat orang lain dan kita seperti Herodes yang membunuh, yang membuat kegaduhan sekitar kita. Seringkali untuk firman-firman yang mempertobatkan orang, yang memberikan kebahagiaan, justru orang banyak yang tidak mau terima oleh karena mereka lebih bahagia bersama dengan dosanya daripada mereka bahagia bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam hidup kita harus tahu mana sih sikap hati, mana sih pikiran yang seringkali ada di dalam hidup kita. Apakah kita punya sikap yang seringkali ingin mematikan firman dan menganggap firman itu ancaman, atau kita mau rela tunduk kepada firman karena kita tahu ini adalah kebenaran yang membebaskan kita dan kita melakukannya dengan segera dan kita dengan penuh hikmat juga melakukannya oleh karena kita tahu Allah menolong kita untuk melakukan firman ini. Nah, yang mana kita? Maka mari kita sama-sama bergumul dan semoga Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang dengan setia mendengarkan, melakukan dengan penuh hikmat. Begitulah penjabaran yang bisa saya lakukan dari 3 perikop ini. Kita akan belajar lagi di video selanjutnya. Kita akan masuk kepada Matius 3 di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus mengulik firman. Dan jangan lupa untuk terus belajar firman. Video ngulik firman bukanlah video untuk mengganti pembacaan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Dan kalau Bapak Ibu juga ingin belajar lebih dalam, jangan lupa untuk join kepada membership daripada Ngulik Firman ini. Mungkin ada yang tidak tahu caranya bagaimana, boleh langsung komen saja. Nanti saya akan bantu tuntun di bagian komen. Terima kasih semua dan terus mengulik firman dan Tuhan Yesus berkati.